Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 20104171171. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian A, yaitu buat ringkasan isi video dan buat soal sendiri. Ringkasan isi video saya pada video YouTube Gahar Belajar metode transportasi farm menghasilkan nilai 1890, dan pada video YouTube Gahar Belajar tentang metode transportasi stepping stone, solusi optimalnya adalah hasil dari Vogel approximation atau metode FAM. Karena hasil dari metode FAM dari metode lainnya, FAM lah yang terkecil. Baik, saya akan menjawab soal yang saya buat sendiri dan menjawab sendiri. Pertama-tama, metode FAM kita mencari selisih baris dan selisih kolomnya dulu. Selisih barisnya yaitu pada pabrik A 50 dan 60. 60 kurang 50 hasilnya 10. Dan pada pabrik B selisih barisnya yaitu 40 dan 70. 70 kurang 40 hasilnya 30. Pada pabrik C selisih barisnya 40 dan 60. 60 kurang 40 hasilnya 20. Dan selisih kolomnya pada gudang 1 50 dan 40. 50 kurang 40 hasilnya 10. Pada gudang 2 40 dan 70. 70 kurang 40 hasilnya 30. Pada gudang 3 selisih kolomnya adalah 60 dengan 60. 60 kurang 60 hasilnya 0. Baik, kemudian kita memasukkan selisih baris atau selisih kolomnya yang terbesar. Di sini yang terbesar ada 2, 30 dan 30. Kalau hasilnya sama, kita terserah mau mengambil yang bagian selisih kolom atau selisih baris. Baik, saya akan mengambil selisihnya yang ada di selisih kolom yaitu 30. Kemudian kita mencari sel yang terkecil yang ada di dalam gudang 2, yaitu sel yang terkecil pada gudang 2 40. Kita masukkan di sini 1100. Ini kita coret karena sudah habis, dan ini kita coret juga. Kemudian kita mencari
selisih baris dan selisih kolomnya lagi. Lima puluh kurang 60 kurang 50 hasilnya 10. 70 kurang 40 hasilnya 30. 60 80 kurang 60 hasilnya 20. Dan kemudian selisih kolomnya lima puluh kurang 40 hasilnya 10. Ini 0. Dan ini 0. Kemudian kita mencari selisih baris atau selisih kolom yang terbesar. Yang terbesar ada di selisih baris yaitu 30. Kemudian kita masukkan ke dalam sel yang terkecil. Sel yang terkecil ada di 40. Kita masukkan 400-nya di sini. Kemudian ini dicoret. Kemudian ini sisa 200. Lalu kita mencari selisih baris dan selisih kolomnya lagi. Selisih barisnya yaitu 60. Selisih baris pada pabrik B adalah 70. Kemudian selisih ini coret dulu ya. Kemudian selisih baris pada pabrik C 0. Ini 0 selisih kolomnya. Ini 0. Dan ini 70 kurang 60 hasilnya 10. Kemudian kita pilih yang terbesar. Yang terbesar ada di selisih baris yaitu 70. 70-nya kita masukkan yang terkecil yaitu 200. 200-nya di sini. Ini sisa 800. Kemudian kita mencari lagi selisih baris dan selisih kolomnya. Selisih barisnya yang di sini 60. Ini kosong, 0. Ini 0. Ini 0. Ini 60. Kemudian kita tinggal memilih selisih baris atau selisih kolomnya. Kita ambil yang ini saja. 60. 800 masukkan di sini. Ini habis dan ini habis. Kalau sudah selesai, lalu kita jumlahkan hasil yang ada di dalam kolom-kolom ini atau baris.
800 kali 60 tambah 400 kali 40 tambah 200 kali 70 tambah 1100 kali 40 dan hasilnya saya jumlahkan dulu pakai kalkulator. Hasilnya 122.000. Baik, sekian dari saya soal bagian A. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian B, yaitu soal 1. Apa yang dimaksud dengan metode NWC? Dan jelaskan bagaimana menggunakan metode transportasi NWC. Metode Northwest Corner merupakan suatu prosedur dalam transportasi model yang memulai perhitungan di bagian kiri atas tabel dan secara sistematis mengalokasikan unit pada rute pengiriman. Metode Northwest Corner mengharuskan perhitungan dimulai pada bagian kiri atas tabel dan mengalokasikan unit pada rute pengiriman sebagai berikut. Langkah-langkahnya: habiskan pasokan kapasitas pabrik pada setiap baris sebelum pindah ke baris di bawah yang berikutnya. Habiskan kebutuhan permintaan gudang dan setiap kolom sebelum pindah ke kolom berikutnya di sisi kanan. Pastikan semua permintaan dan pasokan telah terpenuhi. Kelemahan metode Northwest Corner ini adalah setiap alokasi tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Kriteria yang dituntut adalah sudut kiri atas dan sudut kanan bawah merupakan sel basis. Oleh karena tidak memperhatikan biaya per unit, metode Northwest Corner kurang efisien dan merupakan metode terpanjang dalam mencari tabel optimum. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan LC atau least cost, dan jelaskan bagaimana menggunakan metode least cost. Metode least cost melakukan alokasi secara sistematis pada kotak-kotak berdasarkan biaya transportasi minimum. Langkah-langkah metodenya adalah: pilih kotak dengan biaya transportasi terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk terkecil sama dengan minimum yang menghabiskan baris atau kolom. Baris atau kolom yang telah
dihabiskan akan dihilangkan. Dari sisi kotak yang ada, pilih lagi yang terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris atau kolom. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode PAM, dan jelaskan bagaimana cara menggunakan metode PAM. Metode PAM adalah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun, pada kenyataannya PAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau mencapai biaya minimal. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, hitung opportunity cost untuk setiap baris ke kolom. Opportunity cost untuk setiap baris dihitung dengan mengurangkan dua nilai elemen biaya terkecil pada baris kolom yang sama. Opportunity cost untuk setiap kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Pilih baris atau kolom dengan opportunity cost terbesar. Jika terdapat nilai terbesar yang sama, pilih secara sembarangan saja. Alokasikan sebanyak mungkin dengan memperhatikan kendala penawaran dan permintaan pada kotak yang mempunyai biaya terendah dalam baris atau kolom yang terpilih. Dan yang ketiga, sesuaikan penawaran dan permintaan untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Hilangkan semua baris dan kolom di mana penawaran telah dihabiskan dan permintaan telah terpenuhi. Dan yang langkah keempat, jika semua penawaran dan permintaan belum terpenuhi, kembali ke langkah 1 dan hitung lagi opportunity cost yang baru hingga diperoleh solusi awal. Baik, saya akan menjawab soal 2 bagian B. Yang pertama yaitu metode Northwest Corner. Northwest Corner, cara pengerjaannya dari sisi kiri atas. Dari sisi kiri atas yaitu Cilegon. Dan kita lihat dari demand dan supply-nya, siapa yang terkecil. Yang terkecil yaitu yang terkecil yaitu 50 dari demand. Demand-nya 50 di sini. Terus ini kita coret. Ini habis. Ini sisa 40. Kemudian kita cari lagi, yaitu ada di Serang. Supply-nya lebih kecil, maka supply-nya yang kita masukkan 40. Ini habis. Dan ini sisa 70. Kemudian kita cari lagi dari sisi kiri, yaitu Serang. Dan supply-nya lebih kecil, maka kita ambil yang supply-nya 60. Ini habis. Ini sisa 10. Kemudian kita cari lagi dari sisi kiri,
yaitu serang, dan demand-nya lebih kecil, maka demand-nya kita masukkan di sini 10. Ini habis, ini sisa 40. Ini kita coret dulu. Kemudian kita cari lagi, yaitu di Pandeglang. Salah. Ini sudah tidak bisa terisi tadi. Yaitu di Pandeglang, di pabrik C 40. Ini coret, ini coret. Kemudian kita jumlahkan hasil yang ada di kotak-kotak ini, yaitu dari 50 kali 20 tambah 4 kali 5, 40 kali 5, ditambah 60 kali 20, ditambah 10 kali 10, ditambah 40 kali 19. Kemudian kita jumlahkan. Baik, saya akan menjumlahkannya dulu. Hasilnya 3260. Selanjutnya yaitu metode least cost. Metode least cost kita mulai dari sel yang terkecil. Sel yang terkecil ada di serang yaitu 5. Maka kita masukkan di sini 90. Ini coret. Dan ini sisa 20. Kemudian ini coret dulu. Kemudian kita mencari lagi sel yang terkecil, yaitu serang 10 dan Pandeglang 10. Kalau sama-sama 10, kita terserah mau mengambil yang mana. Kita ambil yang diserang 10-nya. Maka demand-nya 20 dan supply-nya 50, maka kita ambil demand-nya 20. Ini habis. Ini habis, ini sisa 30. Selanjutnya kita mencari lagi nilai atau sel yang terkecil. Sel yang terkecil ada di Pandeglang, yaitu 10. Maka kita masukkan
demandnya yang 40 di Pandeglang 40, ini sisa 20. Ini habis. Lalu kita cari lagi sel yang terkecil, yaitu ada di Cilegon 15. Suplainya lebih kecil, maka suplainya kita masukkan 20. Ini habis dan ini sisa 30. Dan selanjutnya yang masih kosong ada di pabrik C atau di Cilegon, yaitu 25. Kita masukkan 30 karena demand dan supply-nya sama-sama 30. Kita coret ini, coret ini, coret. Kemudian kita jumlahkan hasil yang ada di dalam kotak-kotak ini. Sembilan puluh kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 lalu kita jumlahkan. Sebentar, saya akan menjumlahkannya. Hasilnya 2100. Baik, di sini saya akan mengerjakannya dengan metode FAM. Metode FAM itu harus mencari selisih baris atau selisih kolomnya dulu. Pertama-tama kita cari selisih barisnya. Selisih baris yang ada di pabrik A yaitu 8 kurang 5, hasilnya 3. Dan di pabrik B 15 kurang 10, hasilnya 5. Dan di pabrik C 19 kurang 10, hasilnya 9. Kemudian mencari selisih kolom lagi, yaitu 20 kurang 15, 5.
10 kurang 5 hasilnya 5. 10 kurang 8 hasilnya 2. Kemudian kita mencari selisih yang terbesar antara selisih kolom dan selisih baris, dan yang terbesar adalah 9. Nah, 9 ini kita masukkan di dalam sel yang paling kecil, yaitu 10. Lalu kita masukkan supply-nya karena lebih kecil, yaitu 50. 50-nya kita masukkan di sini. Ini habis. Dan ini sisa 60. Kemudian kita mencari lagi selisihnya. Yang ini masih 3. Yang ini masih 5. Ini kita coret dulu, lupa. Ini 0. Kemudian selisih kolomnya. Selisih kolomnya masih 5. Ini menjadi 15. 20 kurang 5, 15. Ini masih 2. Kemudian kita mencari selisih yang terbesar, yaitu ada di selisih kolom sebesar 15. Kemudian kita memasukkannya di dalam sel yang paling kecil, yaitu ada di serang 5. Kita masukkan 60-nya di sini karena demandnya lebih kecil. Ini habis. Dan ini sisa 30. Kemudian mencari selisihnya lagi. Ini 2. 20 kurang 8, 2. Ini coret dulu. 15 kurang 10, 5. Ini 0. Dan ini masih 5. Ini 0. Ini 2. Kemudian mencari selisih yang paling besar. Ada 2, yaitu 5 dan 5. Kita bebas memilih karena ada yang sama. Kita pilih yang ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sel yang paling kecil, yaitu ada di 15. 15-nya di sini kita masukkan 50 karena demandnya lebih kecil. Ini 10. Ini habis. Kemudian kita mencari selisihnya lagi. Ini 8. Ini 10.
ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 2. Kemudian mencari angka yang terbesar, yaitu 10. Selisih yang terbesar yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke dalam ini. Ini 4. Ini 10 karena suplainya lebih kecil. Kemudian ini sisa 30. Kemudian mencari selisihnya lagi. Selisih selanjutnya ini 0, ini 0, dan ini 8. Ini 8, ini 0, dan ini 0. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke dalam ini karena sudah terakhir. 30. Ini habis dan ini habis. Kemudian kita jumlahkan yang ada di kotak ini. Puluh kali 5, 30 tambah 30 kali 8, 50 kali 15 tambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Baik, saya akan menjumlahkannya dulu. Dan hasilnya adalah 1890. 1890. Sekian hasil dari metode FAM, least cost, dan NWC. Saya ucapkan terima kasih.